Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Arwidatul Latifah dengan NIM 047 dan Muhammad Yusuf Kurniawan dengan NIM 062. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Akuntansi Aktiva Tetap. Pengertian harga perolehan menurut Widan Erhan. Harga perolehan adalah harga beli yang ditambah dengan biaya keseluruhannya. Untuk prinsip ekonominya, aktiva tetap ini harus dicatat dan disesuaikan, sehingga harga tersebut dikorbankan dan memperoleh aktiva tetap untuk dapat dioperasikan ke dalam perusahaan. Menurut Haryono Jusuf, pengertian harga perolehan adalah seluruh pengeluaran yang dikorbankan seseorang untuk mendapatkan aktiva tetap, serta pengeluaran lainnya yang menjadi aktiva siap digunakan. Secara dasarnya, biaya yang dikeluarkan untuk mendapat aktiva tetap digunakan dan diolah seseorang supaya dapat menghasilkan kembali pendapatan. Harga perolehan dibagi menjadi 5. Yang pertama, harga perolehan pada aktiva tetap pembelian tunai. Yang kedua, harga perolehan aktiva tetap pada pembelian kredit. Yang ketiga, harga perolehan aset tetap dengan menggunakan wesel bunga. Yang keempat, harga perolehan aktiva tetap milik sendiri. Dan yang terakhir, harga perolehan aktiva tetap dengan menerbitkan saham. Yang pertama, harga perolehan pada aktiva tetap pembelian tunai. Apabila melakukan transaksi secara tunai, maka harga perolehannya adalah total harga pembelian bersih setelah dikurangi dengan potongan tunai, kemudian ditambah dengan pengeluaran. Contoh soal, PT Viva membeli mesin pabrik seharga 54 juta. Biaya pemasangan mesin sebesar 2.543.000 serta premi asuransi sebesar 600.000. Penyelesaian harga beli mesin sama dengan 54 juta. Biaya pemasangan 2.543.000. Premi asuransi 600.000. Harga perolehan 57.143. Pencatatan transaksi dalam jurnal adalah mesin pabrik atau debit 57.143 dan kas atau kredit 57.143. Kedua, harga perolehan aktiva tetap pada pembelian kredit. Kredit merupakan transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pembayaran jangka waktu tertentu disertai dengan bunga pembelian. Jenis bunga yang sering digunakan dalam transaksi yaitu bunga eksplisit dan implisit. Dalam menghitung acquisition cost, transaksi bunga tidak perlu dihitung karena bunga merupakan pengorbanan dana dari pihak lain. 3. Harga perolehan aset tetap dengan menggunakan wesel bunga. Setiap pembelian aktiva tetap dalam jumlah yang besar akan dibayar oleh suatu perusahaan dengan tanda bukti berupa wesel tagih. Pembeli diharuskan untuk membayar setelah harga dari pembelian atau biasa disebut dengan uang muka. Kemudian sisanya dibayar dengan ketetapan wesel bunga dengan memperhatikan batas pembayaran wesel tersebut. Contoh, PT Pertamina Persero memberi perlengkapan pabrik dengan harga 85 juta secara tunai dengan uang muka yang diberikan senilai 30 juta dan sisanya akan dibayarkan dengan wesel berbunga 10% dalam jangka waktu 1 tahun. Hitunglah perolehan aset tetapnya. Penyelesaian perlengkapan pabrik 85 juta, kas atau kredit 30 juta, utang wesel 50 juta. Dan ketika wesel jatuh tempo, maka nominal yang harus dibayar setelah bunga ditambah dengan bunganya, jadi besar bunga wesel adalah 50 juta dikali 10% sama dengan 5 juta. Maka jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Yang keempat, harga perolehan aktiva tetap milik sendiri. Aktiva tetap yang dikelola sendiri muncul karena tidak adanya transaksi pembelian atau tidak terikat kontrak pembangunan lain. Maka dari itu, perusahaan tersebut mengalokasikan semua biaya yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan perusahaan. Yang kelima yaitu harga perolehan aktiva tetap dengan menerbitkan saham. Saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang kepemilikannya atas nama suatu perusahaan. Contoh, tanggal 3 Maret PT Mawar mengeluarkan sahamnya sebanyak 2.000 lembar. Nilai parinya per A 9.000 untuk membeli tanah dengan harga saham biasa per A 5.000. Maka perhitungan harga perolehannya yaitu pembahasannya nominal saham 2.000 dikali 9.000 sama dengan 18
juta. Harga pasar 2000 dikali 5000 sama dengan 10 juta. Harga selisih di Sagio sama dengan 8 juta. Jurnal pencatatan transaksinya sebagai berikut. Depresiasi. Pengertian depresiasi yaitu penyusutan nilai fisik barang dengan berlalunya waktu dan penggunaan berdasarkan umur ekonomis aktual aset sampai umur tertentu atau useful life dengan mempunyai nilai buku file atau salvage file. Metode depresiasi. 1. Metode garis lurus atau straight line. 2. Metode unit produksi atau unit of production. 3. Metode saldo menurun ganda atau double declining balance. 4. Metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit. 1. Metode garis lurus. Metode ini disebut juga metode straight line method. Metode ini adalah metode depresiasi yang paling sederhana dan paling luas dipakai. Metode ini beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya akan sampai akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Rumusnya, depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran umur manfaat. Contoh soal, jika harga perolehan mesin sebesar 1.700.000, nilai sisanya 200.000, dan umur manfaat taksirannya 5 tahun, maka depresiasi garis lurus akan menjadi sebesar depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran umur manfaat. Depresiasi sama dengan 1.700.000 dikurangi 200.000 dibagi 5 tahun, sama dengan 300.000 per tahun. 2. Metode unit produksi. Metode ini adalah unit of production method. Metode ini lebih tepat untuk dipakai dalam penentuan depresiasi jika pemakaian alat sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Metode ini beban aktiva tetap didasarkan pada jumlah satuan produk yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan. Rumusnya, depresiasi sama dengan depresiasi per unit dikali pemakaian, atau depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dikali pemakaian dibagi umur taksiran dalam unit produksi. Contoh soal, suatu mesin pada tanggal 5 Januari seharga 1.500.000 mempunyai taksiran umur manfaat 30.000 per jam dan nilai sisa 300.000. Dalam tahun pertama, operasinya mesin tersebut dipakai selama 15.000 jam. Berapa depresiasinya jika dihitung dengan metode unit produksi? Depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa kali pemakaian dibagi umur taksiran dalam unit produksi. Depresiasi sama dengan 1.500.000 min 300.000 dikali 15.000 jam dibagi 30.000 jam sama dengan 600.000. 3. Metode saldo menurun ganda. Metode ini tidak diakuinya nilai sisa dan menghasilkan jumlah depresiasi yang lebih besar pada tahun-tahun yang lebih awal. Tarif depresiasi garis lurus tanpa sisa didua-kalikan dengan nilai buku aktiva pada awal-awal tiap periode. Nilai bukunya terus menurun dari tahun ke tahun, maka depresiasinya makin lama makin mengecil. Rumusnya 100% kali 2 dibagi taksiran umur manfaat. Contoh, hitunglah nilai buku pada akhir tahun pertama dari suatu aktiva yang dibeli pada tanggal 8 Mei seharga 6 juta yang memiliki nilai sisa 800.000 dan taksiran umur manfaat 50 tahun. Jawab, tarif depresiasi sama dengan 100% kali 2 dibagi umur manfaat. 100% kali 2 bagi 50. Depresiasi tahun ke-1 sama dengan harga perolehan kali tarif depresiasi. 6 juta kali 4% per tahun sama dengan 240.000 setahun. Depresiasi tahun pertama disesuaikan dengan banyaknya bulan yang menikmati adalah 240.000 kali 9 per 12 sama dengan 180.000. Nilai buku akhir tahun ke-1 sama dengan harga perolehan kurangi depresiasi sama dengan 6 juta dikurangi 180.000. Hasilnya 5.820.000. 4.
Metode jumlah angka tahun. Dengan metode ini, tahun-tahun yang menjadi umur manfaat aktiva ditandai dengan angka tahun 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan jumlah depresiasi dihitung berdasarkan pada serangkaian angka pecahan yang penyebutnya diambil dari jumlah rentetan angka tahun tersebut. Tahun terbesar digunakan sebagai pembilang dari angka pecahan untuk depresiasi tahun pertama. Angka tahun terbesar kedua sebagai pembilang dari angka pecahan untuk depresiasi tahun kedua, dan seterusnya. Rumusnya, S sama dengan N plus 1 per 2. Contoh soal. Dengan menggunakan metode jumlah angka tahun, hitunglah depresiasi tahun pertama dari bajak salju yang dibeli oleh PT Mekarjaya seharga 800.000 dan memiliki taksiran umur manfaat 15 tahun dan nilai sisa 150.000. Jawaban S sama dengan N plus 1 per 2 dengan 15 plus 1 per 2 sama dengan 15 dikali 16 bagi 2, hasilnya 120. Angka pecahan untuk depresiasi tahun pertama. N per S sama dengan 15 per 120. Jumlah terkena depresiasi sama dengan harga perolehan min nilai sisa. 800.000 min 150. Hasilnya 650.